Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kubur mereka semua. Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini di malam Jumat Sayyidul Ayyam, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalahu salih wa ila hadrat Nabi al-Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, para asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini di malam Jumat merupakan malam Sayyidul Ayyam, sebagaimana pengajian kita setiap malam Jumat. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa manfaatkan waktu, usia, umur, kesempatan yang ada untuk senantiasa duduk di majlis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan ilmu kita Allah jadikan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah apa yang menjadi hajat kita, urusan-urusan kita, maqasidid dunya wal akhirah, semua urusan kita, permasalahan kita
diberikan jalan keluar yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wahdhar al-kadhiba bi jami'i anwa'ihi fa innahu munaqidun lil iman. Wa iyyaka wal ghibata wan namimata wal ikthar min al-mizahi wajtanib sa'ir al-kalam al-qabih wa amsik an radi'il kalam kama tumsik an madhmumih wa tafakkar fima taqul qabla an taqul fa in kana khayran wa illa fasmut. Wa qala alaihi salatu wassalam kalam ibni adam alaihi lillahi ta'ala aw amran bil ma'rufi أو نهي عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد من الثريا إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, masih di dalam risalah pesan daripada Al-Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang daripada dan menyusun kitab Ar-Risalatul Mu'awanah tentang larangan atau antisipasi waspada yang beliau pesan kepada kita dari bersumpah wala tahlif bihi ta'ala illa shadiqan 'indal hajah. Janganlah engkau bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan benar posisi kita. Indal hajati, dan itu memang dibutuhkan dalam satu permasalahan, misalnya persidangan ya. Kita benar, yang kita lakukan benar, kemudian dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Selama masih bisa kita katakan dengan kalimat yang benar sebelum dia mengucapkan kalimat sumpah, lebih baik. Ya, saya tidak melakukan itu misalnya. Benar, saya nggak melakukan itu. Seandainya nggak percaya juga, disampaikan saksi lagi. Ya, sekarang ini di akhir zaman, ya, persidangan semuanya, persidangan dunia bisa dipesan. Tahu bisa dipesan? Kong kali wani, itu bahasanya begitu ya. Sehingga ada orang yang ingin mengakui memiliki hak ataupun tanah, padahal itu bukan punya dia. Dia tahu itu bukan punya dia, tapi dengan kelicikannya dia punya segala sesuatunya. Orang-orang yang bisa memalsukan surat misalnya, atau macam-macam misalnya. Nah, ya. Kemudian dia bersidang. Dalam hadis disebutkan, Imam Haddad nyebutin masalah ini dalam kitab An-Nawasikh Diniyah. Kita bilang sebut A dah misalnya, si A. Si A ini ingin memiliki tanah. Tanahnya di Kemang, Pak. Yang semeternya berapa ya? Kalau nggak tahu di Kuningan dah. Tuh belakang Ambasador ada masjid Baitur Rahmah. Saya ngajar di situ juga, gantiin mertua ke almarhum Kiai Abdul Razak Haidir.
belakang ambasador banget. Ya. Itu pelafonnya mentoknya bisa sampai cepek semeter. Sekarang aja ada 60 katanya sekarang. Semeter 60. Semeter 60. 2 meter 3 meter berapa? Hitungin aja terus dah. Enak ya hitungin duit. Tanah orang tapi Pak. Misalnya nih. Dan itu banyak kasus ada di Ciganjur, ya. Nah, yang A ini punya surat, misalnya, ya kan? Yang asli punya siapa? Punya B kan itu ya. Sidang gitu. Kan naik apa namanya? Naik di persidangan. Yang A dia tahu wa huwa ya'lam annahu la yamlikuhu. Dia tahu itu, yang A tahu emang itu bukan punya dia. Tapi ini kan aset yang luar biasa. B memang punya dia, diakuin ini sertifikat yang asli misalnya. Nah, jadilah. Ya. Yang A perargumen dulu. Kurang bukti, panggil saksi. Saksi apa namanya? Saksi palsu, bayar tadi. Saksinya saksi palsu, sumpahnya sumpah palsu. Itu saksi juga sumpah, Pak. Hati-hati untuk mengelabui hadirin termasuk hakim ataupun mungkin kubu yang sebelah B. Berani udah jadi saksi palsu, berani sumpah syahadatul zur wal yaminul ghamus. Al yamin. Saksinya namanya saksi palsu. Sumpahnya sumpah palsu juga disebut dalam hadis. Nabi katakan al-yamin, yamin itu sumpah, al-ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Kenapa? Disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib waktu mensyarahkan hadis, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal yamin al-ghamus, kata Nabi, hati-hati kalian, jangan sampai kalian lakukan yang namanya sumpah ghamus, sumpah palsu. Disebutnya sumpah yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Kenapa? Kata Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah, beliau mengartikan, iya, karena orang yang sudah bergelut, udah mau menjadi saksi palsu, bahkan sumpahnya sumpah palsu, menenggelamkan dia dengan dosa tersebut di dunia. Dia asik dengan dosanya. Dosa bahkan ini ada duitnya nih, ya, kan dibayar Pak. Kalau jadi saksi palsu kok kasih duit dah. Oh nih proyeknya gede nih, tanah nih Pak. Kalau gol bukan 1 M doang udah 500 miliar, banyak banget. Bukan 500 juta lagi, 500 miliar. Lo gue kasih 100 juta. Oh, kira-kira gimana itu? Orang yang gak ada imannya, na'udzubillah, bisa aja itu dia. Maka disebut orang yang menjadi saksi palsu ini tenggelam. Dia ini asik banget tuh dengan harta yang diiming-imingin, maka menenggelamkan dia dengan dosanya di dunia. Yang kedua, bukan tenggelam dalam lautan dosa doang nih orang, tapi juga nanti perbuatannya tersebut akan menenggelamkan dia makin dalam ke dalam neraka jahanam. Maka disebut al-yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah yang membuat orang tersebut tenggelam. Di dunia tenggelam dengan kemaksiatan. Misalnya ya Pak, yang tadi itu kasus pertama, gol menang 100 juta. Ada kasus lagi, mau lagi kira-kira. Nah itu dia, udah keenakan berbuat, bersumpah palsu, ya. Sumpah di sini disebut nama Allah. Itu makanya haramnya di situ. Udah salah, bohong, menipu, sumpah, pakai sumpah palsu. Sumpah palsunya, kalau sumpah pakai apa kalimatnya sumpahnya? Anda ya Allah. Jadi kita bicara sumpah, kalimat sumpah cuma satu. Ya, itu wallahi kalau bahasa Arabnya, tallahi billahi. Kalau di Indonesia cuma satu, demi. Nah, itu dia sumpah.
Udah saksi palsu, sumpah palsu, demi Allah, si A tuh, saya tahu silsilahnya, padahal nggak apa dibayar doang. Ini. Maka di dalam hadis disebutkan sumpah palsu, al-yaminul ghamus, merupakan akbarul kabair, paling besarnya dosa besar. Al-kabair, dosa-dosa besar. Tapi ada yang paling besarnya. Ini nih, sumpah palsu, bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah, padahal dia menipu, bohong, palsu. Disejajarkan Nabi dengan seperti perbuatan syirik. Ya. Dalam kitab kabair, dosa-dosa besar, pasti yang pertama ditulis apa? Asyirku billah, al-isyraq, menyekutukan Allah. Itu nomor satu. Tapi dalam pembahasan ini Nabi sebutin juga adalat dzunubu syahadati zur al-isyraka billah, katanya. Kata Nabi apa? Sebanding, sama dosanya orang yang bersumpah palsu, menyebut nama Allah, demi Allah, wallahi, padahal bohong. Dosanya sama atau sebanding dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejajar ini, Pak. Dosa paling besar. Ya, ini kenapa disampaikan di dalam kitab ini dan saya syarahkan ya supaya kita menjaga diri kita. Ya, rendah kita duit apa adanya, harta yang kita punya ini, kalau ada yang haram maka jangan kita terbuai, jangan kita mau dibujuk rayu ataupun dijanji-janjiin yang itu mungkin bisa di depan mata, Pak, dibuka duit tas kecil dibuka warna merah semua. Jadi ya, kalau itu haram jelas ya, sebab bahayanya harta, bahayanya itu taubatnya lebih dahsyat. Taubatnya nggak cukup istighfar, nggak cukup taubat, sholat taubat, mandi taubat, doa, baca sayyidul istighfar, nggak cukup. Kalau pernah mengambil hak orang lain, itu kan tuh yang kita bicara saksinya tadi tuh, dia kan mengambil hak orang lain, dapat bayaran dari situ dia. Ya, si A yang bukan punya tanah ngakuin dibayar, maka taubatnya bagaimana? Balikin duit. Berapa dulu dia dikasih? 200 juta misalnya, balikin. Cari ahli warisnya tuh yang dulu misalnya kita tipu dengan sumpahnya itu misalnya orang ya, itu yang ditipu sama orang tersebut, cari. Kenapa? Itu jalan taubat yang berkaitan dengan harta. Makanya saya dikatakan wala tahlil billah. Nah, seandainya kita benar nih si B, waduh, saksi atuh nggak kurang atuh, tambahin lagi datang, wah, orang duitnya banyak nih, 3 saksi bohong semua tuh. Ini B diserang, dia punya saksi juga. Maka yang benar boleh bersumpah dengan mengucapkan kalimat demi Allah. Cari dia, itu tanah milik saya, warisan dari orang tua saya, sebutin itu fulan bin fulan dan seterusnya. Ya, ketika kita di pihak yang benar, shadiqan, benar dan dibutuhkan, boleh. Wahdar al-kadzib. Karena kaitannya juga di situ, kalau ada orang sumpah palsu berarti dia bohong. Maka wahdar al-kadzib, hati-hati dari kebohongan atau berbuat bohong. Berarti jangan dikerjain. Waspadalah engkau al-kadzib, berkata bohong. Biasa emang bohong kan diucapkan. Orang kita tahu pembohong kalau omongan palsu. Ayatul munafiqi thalathun, kata Nabi. Tanda orang munafik di antaranya ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Yang pertama,
Kalau dia berbicara, ngomong, ngobrol, ngabluk tuh ngabluk. Ya, bohong semua. Ngibul. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia bohong. Maka berarti di sini masih dalam tekanan menjaga lidah tadi. Nggak boleh sumpah palsu. Kalau bohong, ya jelas juga nggak boleh. Makanya tadi itu dasarnya, inti daripada sumpah palsu dilarang. Kenapa? Ada kebohongan di dalamnya. Maka wahdhar al-kadzib, maka hindari kebohongan bi jami'i anwa'ihi. Dengan apa? Semua berbagai macam jenisnya. Termasuk bohong model bercanda. Nggak boleh. Bohong tapi modelnya bercanda, dibawa bercanda. Bercanda ada bohongnya, itu nggak boleh. Bijak dengan solusinya. Kemarin saya katakan ada beberapa al-kadzib, kebohongan yang dibolehkan. Di antaranya kemarin apa? Baru satu tuh. Apa ya? 2 minggu yang lalu satu ya. Ngaji dah tua emang begitu kalau lupa mulu gitu. Dalam peperangan, siasat perang ya, saya bilang itu kemarin, perang bukan tawuran tuh muslim ada provokatornya itu. Ini perang lawan orang kafir harbi. Contohin tuh banyak dalam sirah nabawiyah, kisah perangnya Rasulullah. Nabi sering, ya dari perang Badar katanya. Perang Badar kan umat Islam cuma 313. Kafir Quraisy dari Mekah datang, jumlahnya 1000 lebih. 1000 lawan 313. Biasa kalau perang itu Pak, pihak kafir sama pihak muslim ngutus mata-mata. Hampir semua perangan gitu. Makanya kalau ada yang mungkin nonton film, kok ada mata-mata, emang begitu biasanya. Nah, mau tahu berita dan berapa pasukan musuh nih kan gitu. Nabi pun ngutus mata-mata. Nah, waktu mata-mata kafir Quraisy lagi ngendik-ngendik, ketahuan sama Sayyidina Abu Bakar. No, mata-mata kafir no. Dipanggil. Dibawa tuh, dipanggil sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ayo sono, ke hadapan Rasulullah. Ya mau, enggak ada apa-apain, tanya doang. Saya disuruh memata-matai kalian, wahai umat Islam. Oh, gitu. Saya mau tahu, tanya, kata itu mata-mata. Ya Muhammad, berapa jumlah pasukanmu? Perang Badar itu. Ada berapa tadi? 313. 313. Waktu ditanya sama mata-mata, Nabi bilang, oh jumlah kami lebih banyak dari jumlah kalian. Jumlah kami lebih banyak dari jumlah kalian. Saat itu mungkin kelihatannya Nabi bohong, tapi boleh. Kenapa? Untuk siasat perang, termasuk ngebohongin musuh dengan disuruhnya orang-orang yang tua mau ikut perang, rambutnya udah pada putih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bawa ayahnya ke hadapan Rasulullah masuk Islam. Ya, masuk Islam di hadapan Nabi nih, ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Udah tua. Kalau tua rambutnya ada juga yang hitam Pak ya. Kebanyakan begitu ya. Jangan yang tua, yang saya aja dari putih-putihnya juga nih, alhamdulillah. Nah, jadi kalau uban itu jangan dicabut. Dicabut dia nongol lagi. Makin mencilakan lagi, Pak. Karena itu rasulun min rusuli malakil maut. Itu utusannya, delegasinya malaikat maut. Berarti kalau kita cabut bersama juga kita ngusir siapa? Ngusir utusan. Orang dikasih
ada utusannya malaikat, kita usir, kita cabut. Nah, ya. Waktu dilihat sama Rasulullah, kata Sayyidina Bakar, ya Rasulullah, ayah saya ini nih masuk Islam. Akhirnya masuk Islam di hadapan Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mau ikut perang. Dilihat rambutnya putih. Nah kalau tentara rambutnya pada putih, daripada tua. Musuh ngelihat, kata musuh apa? Nah gue demennya yang tua-tua yang maju. Sedang ada tenaganya kan. Semangat musuh bisa. Nah, maka Nabi nggak pengen tuh begitu. Udah kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, ghayyir launa hadza. Ya udah. Wahai Abu Bakar, kau rubah warna rambutnya. Disuruh cat, bahasanya itu ya, bukan cat pakai cat minyak. Kalau dulu ya pewarna, ingat pewarna yang tembus kulit. Ini berarti yang bahannya bahan yang tembus dan masuk ke kulit rambut. Ya. Akhirnya dihitamin tuh. Rambutnya ayahnya Sayyidina Abu Bakar, kenapa mau ikut perang? Kalau hitam kan kelihatannya apa? Muda tuh. Kalau hitam semua, wah muda semua nih. Itu siasat. Kan ada bohong itu. Boleh. Ini pengecualian. Karena segala sesuatu itu ada pengecualiannya. Yang kedua, bohong boleh untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jangan jujur-jujur banget jadi laki. Apa emang bininya emang udah bongkok kan gitu ya. Mungkin ya nggak cakep banget kan gitu. Dia dandan lah Pak. Namanya mau kondangan kan kita nungguin nih, misalnya laki nungguin di depan. Emang kan ya tadi dah kagak cakep mukanya. Keluar dandan berapa lama biasanya? Sejam. Kalian 2 hari katanya gitu. Keluar, dia dandan tuh capek-capek. Bang gimana bang? Dandanan saya. Padahal udah kayak ondel-ondel tuh bang. Jangan jujur kita. Jelek lo, udah jelek tambah jelek pakai gituan. Jujur banget. Jangan. Wah cakep udah kayak bidadari. Terbang tuh bininya langsung. Itu bahasa senda gurau. Apa namanya sih? Gombol apa? Ya. Boleh. Lihatin tuh, boleh. Coba kalau jujur. Udah perang terus. Udah nggak jadi arisan, nggak jadi mana? Kondangan udah, jalan di lubang semua. Enak udah katanya. Mau kondangan cerita mau rombongan temen gue katanya. Ya. Nah itu. Jadi untuk menyenangkan pasangan kita, yaitu pasangan istri kita atau suami dan istri masing-masing, maka dibolehkan da'buz zaujah ma'a zaujatihi, kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bercandanya suami sama istri. Ya, jadi ngali ngobrol. Ya begitu harusnya. Ya. Ada bohong-bohong dikit enggak apa-apa. Ya. Cuman kalau ditanya duit, bang duit di ATM ada berapa? Ya, kalau saya nggak begitu bang. Lu itu di ATM, gitu. Ya, banking kan, udah tahu semua kodenya udah, lihat sendiri gitu. Ya, jadi itu contoh al-kizbu, bohong, tapi dibolehkan, tapi nggak banyak. Keadaannya cuma beberapa tahun itu tadi. Ya, peperangan lawan orang kafir harbi untuk siasat supaya menang, supaya menggetarkan musuh, maka siasat kebohongan dibolehkan. Kemudian bersunda guraunya, bercandanya omongan suami dan istri, maka itu penting. Ya, karena orang Pak ada juga yang saklek katanya. Kalau dia nggak paham, kan gua nggak boleh bohong katanya. Lu jelek, gua kata jelek katanya. Nah, kurang ngaji namanya nih. Ngajinya belum sampai
babnya. Jadi adem-ademin, halus-halusin ya. Cakep dah. Ya, nah, itu diantaranya. Fa innahu munaqidun iman. Kenapa? Bohong secara mutlak dengan berbagai macam jenis contoh-contohnya, termasuk bercandanya teman nih. Kalau berteman nggak boleh bercanda bohong. Sono di ujung gang yang bagi-bagiin duit. Benar katanya. Lu nggak percaya sama gue katanya. Datang. Mana kosong, gak ada orang lewat doang. Balik lagi, gue tipu lu. Boleh bercanda gitu? Nggak boleh. Dulu kita belum tahu. Udah tahu ya belum? Anggap kita belum tahu dah. Dimaafin Pak. Sekarang udah tahu, kurangin tuh yang kurang manfaatnya begitu. Ya. Dulu zaman jahiliyah, kebodohan, kita belum tahu. Sekarang kita udah tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.